Assalamualaikum, halo musafir. Bertemu lagi dengan channel ini, Rona Roda. Cekidot. Hai, halo musafir. Di video ini melanjutkan rangkaian Tour de Kejora saya. Ini episode ke-8 menceritakan perjalanan saya dari Kudus menuju ke Blora lewat jalur Pati yang tembus ke Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Pada episode sebelumnya, yaitu episode 7, menceritakan eksplorasi saya di kota Kudus. Masuk Kabupaten Pati, meninggalkan Kabupaten Kudus. Sekarang ke Pati. Sebenarnya ada beberapa daerah yang menjadi penghasil ikan bandeng. Yang kita kenal ada semisal Semarang, Lamongan, Gresik, Sidoarjo. Itu juga merupakan daerah-daerah komoditinya itu adalah ikan bandeng, baik ikan bandeng air payau ataupun ikan bandeng air asin. Tapi Kabupaten Pati lah yang mengklaim dirinya sebagai penghasil ikan bandeng. Dibuktikan dengan adanya di kota ini didirikan sebuah monumen yang sangat dikenal, yaitu Tugu Ikan Bandeng di salah satu pertigaan di jalan raya di daerah Kabupaten Pati. Ini udah belok di jalan pintas dari Pati menuju ke Blora. Ini udah rintik-rintik aja, hujan 1-2 netes. Kita udah ketar-ketir aja. Sementara kondisi motor juga mengalami masalah. Dashboardnya ini, lihat ini. Di dashboardnya udah pecah kayak gini. Dan ini nanti ganggu banget dalam perjalanan. Di tengah jalan nanti saya harus benerin dashboard ini dengan cara ditali pakai tali karet. Udah kebuka banget itu. Ini udah mulai sawah-sawah aja di kanan kiri kita, dengan kondisi jalan sebagian berlubang di tengah ataupun di pinggir, becek karena habis hujan juga. Di depan nanti sepanjang jalan sampai masuk di Kabupaten Blora, kanan kiri juga sawah-sawah kayak gini dan makin menyempit makin menyempit. Kalau di sini sih masih mendingan, masih banyak kendaraan lewat, motor, jalanan juga masih agak lebar, ada mobil. Tapi semakin ke sana nanti semakin sepi, sawah-sawah, jalanan juga sempit, dan bahkan ketemu nanti jalan yang jelek banget kondisinya, banyak lubang, ditambah lagi banyak genangan-genangan air di dalam lubang-lubang tersebut. Ya, walaupun enak sih suasananya, adem, hijau, seger, tapi kita tetap ketar-ketir dengan kondisi mendung. Kita nggak bawa cukup mantel jas hujan. Jas hujan kita kemarin juga sobek kayak gitu. Nah, ini kondisi yang saya ceritain tadi. Jalanannya itu berlubang, terus banyak genangan air habis bekas hujan, harus pilih jalan satu-satu. Akhirnya ini masih di Kabupaten Pati. Ini saya nemu ada bengkel toko yang jualan karet ban. Ini bisa saya pakai buat ngiket dashboard saya yang udah pecah kayak gitu. Ini kayak gini nih. Ini harus kanan kiri nih nanti. Ini bisa diikat, nanti sini yang gantian copot jebol. Ini lihat tadi
Sini, Desa Karangrejo, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Memasuki jalur ini, landscape udah berubah. Yang tadinya sawah-sawah, di sini perbukitan. Jadi kanan kiri itu pohon-pohon, hutan. Kemudian treknya juga nggak lagi lurus di tengah sawah, tapi naik turun. Ada naik, ada turun. Sedangkan motor saya itu mengalami masalah komplikasi. Nggak hanya masalah di dashboardnya, tapi juga ada masalah di rem belakang. Jadi tadi waktu masih ada di kota Pati tadi, sebelum masuk ke jalur jalan pintas, itu terjadi masalah, yaitu di remnya. Remnya mengalami masalah. Rem belakang ternyata dol, los, nggak bisa dipakai, sehingga di trek yang naik turun ini saya harus hanya mengandalkan rem depan aja, dan itu sangat berbahaya. Coba Anda bisa bayangin nggak, trek ini turun, sedangkan hanya pakai rem depan aja. Kalau nggak pinter-pinter skill dari drivernya, dari ridernya, pasti jungkel ini, langsung ke pelanting, kebalik. Alhamdulillah, dan akhirnya kita nyampe di Kecamatan Todanan. Artinya kita udah masuk di Kabupaten Blora. Jadi tinggal dikit lagi menuju tujuan kita. Tapi sebelumnya di depan situ ini ada sebuah tempat objek wisata yang kita nggak nyangka ternyata tempatnya ada di sini. Sebelumnya sih kita udah baca bahwa ada sebuah tempat wisata, yaitu berupa goa yang ada di Kabupaten Blora. Tapi kita nggak nyadar, kita nggak tahu kalau ternyata letaknya adalah di rute perjalanan kita, yaitu Goa Terawang, Kabupaten Blora. Hai musafir, kita nyampe di mana nih? Goa Terawang. Itu ada di Blora, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Goa Terawang. Ini sama Pobohai. Nah, kayak gini Goa Terawang tuh. Kayak gini. Ini Goa Terawang. Ada di Blora. Selamat datang. Burungnya nggak mau ditangkap. Ada monyet bang. Bang, ada monyet tuh. Monyet semua tuh. Mirip kayak di Ciumana, Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Bang, monyet tuh monyet. Parkir roda 2. Pengumuman. Tiket masuk 7.000, roda 2 2.000, roda 4 5.000. Kontak person. Wah, ada ATV 15, penyewaan keluar 6. Pak polisi ini, Pak polisi. Nah, itu Pak polisi. Tapi kan Pak polisinya kan satu tok. Satu tok. Nggak pakai seragam, Bang ya. Nggak pakai seragam ya, bukan Pak polisi tapi. Nah, gelas karcis masuk. Saya di Goa Terawang. Oke. Ini karena nggak ada kameramen, nggak ada kameramen. Ini kita di Goa Terawang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita ada di loketnya nih, loket pintu masuknya. Kita lagi
berbincang, tanya-tanya sama tugasnya. Nah, ada yang datang, tugas loketnya. Maaf, dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Eko lah, Ya, Pak Eko. Asli Tudanan, Pak. asli Todanan. Blora. Gua Terawang, udah lama ini bukanya. Kan setelah corona ya? Iya. Setelah corona itu tanggal 14 Agustus, Bulan Agustus. bulan Agustus. Kebanyakan bulan Agustus pada buka tempat-tempat umum. Terus ini berdirinya sendiri, mulai diolah jadi tempat wisata. Sebenarnya dari tahun 80-an. Ups, mohon maaf, wawancara saya terpaksa berhenti sampai di sini aja karena ternyata memory card saya habis dan saya nggak tahu, padahal banyak sekali info yang bisa saya dapatkan dari petugas. Terima kasih telah menonton, pantengin video-video selanjutnya. Kalaupun nanti nggak bisa, ganti aja yang baru kampasnya. Ini ada di bengkel di Blora, Jawa Tengah, perbaikan Simpo Bohai.